Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi biasa bimbing yang sudah hadir full tim untuk seluruh yang ini yang kedua saya dapat mobil tanggal sendiri dan kemudian lama dan ini kalau masuk berlanjut yang kedua untuk mati menurut lagi temennya butuh lelita sensitif itu kalau di robek penting. Terima kasih dengan kebetulan saya menangkap kalau ketua itu eksekusi organisasi kalau menguji itu karena untuk mempercepat saya menjadi lebih banyak gitu. Kita memang mempersyaratkan untuk pembimbing itu salah satu di dalam pembimbingnya harus hadir onsite karena ini diharapkan untuk ujian tesis itu harus sudah luring dan diharapkan semua hadir kecuali yang tidak hadir. Tapi saya registrasi dari masing-masing itu harus hadir. Jadi itu salah satu di antara hadir. Untuk penguji harus hadir di lokasi, kalau tidak bisa diganti. Jadi kalau ini kan awal dari proses pengusulan dan judul gitu ya. Proses pembimbingan, jadi memang harus ada supaya tidak ada kesimpulan nanti dan pesan dan pengajar. Untuk itu apabila berlama-lama saya izin ya dibuka saja ya. Dia tesis dalam wadi nomor 221 08 201 020 dengan judul pengembangan perlindungan perangkat pembelajaran melalui alat belajar untuk penguatan kompetensi teknologi guru IPS di SMP Alfa. Untuk itu mari kita buka dan sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya terima kasih kepada Pak Abdul yang sudah memverifikasi yang tesis ini dan atur yang punya wilayah kita ikut aja. Ini yang ikut teman-teman jadi sekian. Oh, sekian bisa. Makanya kalau datang kasusnya ada dutis, itu karena memang tidak ada pokoknya nggak rajin pokoknya ya. Karena sudah ada menunya. Mungkin nanti ke depan agak seminar proposal juga akan dilaksanakan. Dan mungkin ada perubahan pendingin mungkin satu aja. Dua dengan perubahan ke depan
karena kalau pasti anggaran hanya satu gitu. Ya kan kita untuk anggaran gitu. Jadi masalah kalau usah cari-cari dosen yang banyak-banyak, terus ada dosen yang cari itu cuma sedikit ya. Ini dapat kita semua direktur, saya direktur juga, begitu direktur juga, dengan tidak direktur BKPN, direktur PAUD, direktur pesantren. Terusannya ketika ngumpul itu direkturnya kebanyakan seperti ini apa cerita satu mobil supirnya banyak. Nah, kita jadi supir angkutan ini anggota supir supir satu supir dua tidak terlalu mungkin ya nunggu lama juga ya oke saya kira ini saja bukan tidak terlalu nantinya saya persilakan kalau story untuk memaparkan lebih 15 menit ya dan nanti kita akan elaborasi dari fungsi utama dulu misalnya baru silakan mau duduk mau berlari-lari ada yang nyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak untuk selaku penguji utama di ujian dari sini, Bu Fitri yang saya hormati dan Pak Bobon yang saya hormati adalah Pak Fatur dan Pak Bobon. Saya berkatakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat atas hidayahnya kita bisa berkumpul alhamdulillah di sidang tesis kali ini. Salam dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja bismillah izin memaparkan terkait dengan tesis saya dengan judul pengembangan penyusunan perangkat pembelajaran melalui Alfat Belajar untuk penguatan kompetensi terhadap guru LS di SMP Alfat. Baik, yang pertama adalah latar belakang ini adalah pentingnya perencanaan proses pengajaran melalui kunci dalam keberhasilan pembelajaran yang baik dan harus berkualitas. Selanjutnya, peran orang tua turut andil dalam memfasilitasi pembelajaran dan perkembangan peserta didik di luar sekolah. Dan yang ketiga, penguatan dan pemahaman guru terhadap teknologi interaktif sebuah terobosan dalam pembelajaran untuk menjadikan database perlengkapan yang akurat serta terbatas. Selanjutnya, yang kedua, identifikasi masalah. Pedagogi guru masih kurang sehingga pembelajaran di dalam kelas masih belum maksimal. Yang kedua, masih sulitnya orang tua dan siswa dalam mengakses perangkat dan materi pembelajaran. Yang selanjutnya, ketika akreditasi sekolah, guru belum konsisten terhadap perbendaharaan dan perangkat pembelajaran. Selanjutnya, yang ketiga, adanya batasan masalah. Batasan masalah ini adalah pengembangan dan penerapan perangkat pembelajaran berupa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan bahan ajar berupa worksheet melalui Alfat Belajar untuk penguatan kompetensi pedagogi guru IPS di SMP Alfat. Rumusan masalahnya yang pertama adalah bagaimana strategi mengembangkan perangkat pembelajaran melalui Alfat Belajar. Yang kedua, bagaimana kualitas pengembangan perangkat pembelajaran dalam implementasikan kompetensi pedagogi guru IPS di SMP Alfat. Yang ketiga, bagaimana strategi dalam menghadapi faktor penghambat pelaksanaan perangkat pembelajaran di SMP Alfat. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat secara teori. Pembaca bisa paham terkait pengembangan perangkat ajar, menambahkan kajian pustaka menjadi perbendaharaan pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan informasi penting bagi guru
dapat mewujudkan mutu kompetensi guru sehingga dapat dijadikan contoh tauladan serta bahan introspeksi diri agar kinerja pada guru dapat dioptimalkan dan menghasilkan pendidikan yang lebih baik. Secara praktis, wawasan mengenai ilmu pengetahuan berkaitan dengan kompetensi pedagogik guru, membina, mengontrol, dan evaluasi para guru dalam pengembangan teknologi. Ya, kita masuk ke bab kedua. Ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah pengembangan. Pengembangan adalah upaya untuk meningkatkan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan. Indra Adi Budiman 2016 halaman 427. Yang selanjutnya yang kedua adalah perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran merupakan sebuah perencanaan yang digunakan pada proses pembelajaran. Oleh karena itu, ini berdasarkan Kunanda menjelaskan bahwa setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap, sistematis, agar pembelajaran dapat berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Ini tahun 2004. Selanjutnya adalah kompetensi pedagogik. Pedagogik adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu agar mampu untuk menyelesaikan masalah dalam hidupnya. Ini menurut Satullah 2018 halaman 7. Selanjutnya adalah alat belajar itu apa? Alat belajar adalah sarana atau media belajar, media belajar mengajar yang tujuannya sebagai sumber belajar untuk siswa-siswi di SMP Alfa. Ini saya ambil di cantuman KOSP atau kurikulum SMP Alfa. Selanjutnya ini adalah penelitian-penelitian yang relevan. Yang pertama berdasarkan tesis dari Desi Nurmaulina dari Universitas 11 Maret tahun 2019 tentang pengembangan perangkat belajar berbasis problem machine learning untuk meningkatkan high order thinking skill atau pada pembelajaran IPS sekolah dasar. Selanjutnya ada tesis juga dari Hayu Widya Pratiwi dari Universitas Negeri Semarang tahun 2015. Pengembangan perangkat pembelajaran IPS dengan pendekatan kontekstual pada materi perkembangan teknologi kelas 4 SD. Selanjutnya ada tesis dari Yakub Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka 2017. Judulnya pengembangan inovasi pembelajaran IPS melalui pendekatan kontekstual dalam membutuhkan kemandirian belajar. Studi kasusnya di SD Negeri 1 Kecamatan Sumberharta, Sumatera Selatan. Selanjutnya saya jelaskan terkait dengan desain model. Model pengembangannya adalah model yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan. Model pengembangan perangkat pembelajaran berupa perangkat RPP dan worksheet yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengembangan tadi, analisis, design, development, implementation, dan evaluasi. Selanjutnya prosedur pengembangannya, prosedur dalam pengembangan bahan ajarnya pada dasarnya merupakan penggunaan prosedur riset atau development dan penelitian pengembangan sertifikat RMI. Kita masuk ke metodologi penelitian. Penelitiannya dilaksanakan di SMK Alfa Cirende, tepatnya ada di Cirende, Kota dilaksanakan. Waktu penelitiannya ini berkisar dari bulan Juni sampai Oktober awal kemarin. Selanjutnya jenis datanya ada kuantitatif yang diubah menjadi data kualitatif. Ada instrumennya menggunakan angka penelitian, ahli media dan materi. Selanjutnya angka penilaian guru serta angka respon siswa. Ya, baik. Selanjutnya karena saya menggunakan model tadi untuk pengembangan perangkat pembelajarannya, yang pertama adalah analisis kebutuhan. Ini saya melihat terlebih dahulu analisis kebutuhan seperti apa, kurikulumnya seperti apa, dan karakteristiknya bagaimana siswa. Selanjutnya masuk ke desain untuk perancangan perangkat ajar dan worksheet. Selanjutnya masuk ke development, membuat draft perangkat ajar dan worksheet. Selanjutnya ada implementasi atau kelayakan perangkat ajar atau layak atau tidak. Jika memang sudah layak, masih bisa diimplementasikan untuk pelaksanaan pembelajaran.
Selanjutnya yaitu evaluasi kesimpulan kelayakan perangkat ajar dan workshop. Untuk penjelasannya ada di selanjutnya satu persatu. Yang pertama adalah analisis kinerja. Analisis kinerja ini adalah bagaimana cara mengetahui kesenjangan kinerja, hambatannya seperti apa, permasalahan apa saja yang ada di sekolahan, dengan melakukan observasi bahwa pedagogik ternyata hasilnya adalah pedagogik guru-guru masih kurang. Pembelajaran kurang implementatif sehingga semua pembelajaran harus dimulai dari sehingga suatu pembelajaran itu ternyata ditemukan bahwa pembelajaran itu harus dimulai dari perancangan pembelajaran. Selanjutnya analisis siswa, yaitu melakukan observasi dengan mengetahui bagaimana antusiasme siswa, bagaimana keikutsertaan siswa aktif atau tidaknya. Ini menjadi salah satu tahap yaitu tahap analisis. Next. Selanjutnya kita masuk ke model gerak. Jadi setelah dianalisis, akhirnya diputuskan untuk pembuatan pembelajaran dan worksheet, sehingga dibuatlah model gerak di mana di sini ada konsep atau tiga urutan ya. Yang pertama adalah pemilihan media, di mana saya sendiri membuat sebuah medianya menggunakan Canva ya di sini. Jadi masih dipilah pilih gitu, sepertinya menggunakan media apa gitu. Selanjutnya formatnya menunjukkan penyusunan perangkat pembelajaran, worksheet dan soal dalam bentuk modul sesuai dengan indikator capaian. Selanjutnya ada proses revisi, di mana proses revisi ini dilakukan berdasarkan hasil validasi serta kritik dan saran yang diberikan oleh para ahli. Jadi ahli media dan ahli media dan materi tadi sudah dijelaskan ya. Agar perangkat pembelajaran ini layak ketika diuji cobakan kepada siswa. Nah, ini adalah minimal model draft finalnya, ada perubahan-perubahan, banyak sekali kita juga perubahan-perubahan, sehingga ini menjadi salah satu tahap perancangan evaluasi. Selanjutnya, ini untuk pengujian kelayakan dengan memberikan ini dinas serta pengayat perangkat ajar ini dikembangkan dengan melihat validasi media dan materi. Nah, setelah di skor rata-rata untuk hasil validasi penilaian perangkat, ini di sini dengan rata-rata nilai 3,37 dengan kriterianya sangat layak atau sangat baik. Untuk hasil validasi penilaian worksheetnya, di sini untuk rata-rata nilainya dengan 3,78, kriterianya sangat layak atau sangat baik. Maka disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran yang sudah diberikan kepada ahli media dan ahli materi dinyatakan valid, sehingga ini salah satu tahap yaitu tahap pengembangan development, sehingga masuk ke tahap implementasi selanjutnya. Jadi setelah perangkat tadi sudah dinyatakan layak, maka dibuat implementasi untuk pembelajaran di sekolahan, di mana ini saya melihat ada angka respon siswa setelah melakukan pembelajaran perangkat pembelajaran yang sudah saya siapkan. Ternyata respon siswa sangat baik sekali. Di sini dengan nilai rata-rata 3, dari komponen ada isi, bahasa, penyajian, visualisasi dengan rata-rata nilai 3,32. Kriterianya sangat baik. Nah, saya juga menilai kompetensi pedagogik, jadi sekaligus karena kebetulan mohon izin kalau saya ini kepala sekolah juga gitu, jadi sekalian saya langsung melakukan supervisi penilaian pedagogik untuk kepentingan sekolah juga seperti itu. Untuk penilaian pedagogik di sini ada penyusunan komponen RPP-nya seperti apa, dan ini untuk komponen RPP dia lebih ke respon RPP yang sudah saya buat. Selanjutnya ada penilaian pembelajaran, waktu pembelajaran dan bahasa. Di sini kriteria untuk nilai rata-ratanya 3,84 dengan kriteria sangat layak atau sangat baik. Ini merupakan tahapan implementasi. Selanjutnya
Evaluasi, tujuan akhir evaluasi yaitu mengukur ketercapaian dari proses pembelajaran yang dikembangkan. Jadi setelah melakukan proses pembelajaran, terus dilakukan sebuah ujian atau evaluasi untuk siswa-siswi di SMA dengan nilai di materi dikhususkan untuk di IPS materinya materi ASEAN. Ternyata setelah dilihat untuk ketuntasan minimum dari nilai anak-anak rata-rata untuk nilai keseluruhan siswa itu harusnya 25, ternyata masih ada 20, ada sisa 3 lagi tidak termasuk ke sini, tapi untuk di rata-rata dari 22 siswa ini nilai ujian untuk ASEAN materi IPS rata-ratanya 86, dan ini dinyatakan untuk kategorinya tuntas atau diselesaikan seluruh nilai siswa. Selanjutnya pembahasan. Untuk pembahasan sesuai dengan identifikasi masalah, yang pertama adalah strategi pengembangan perangkat pembelajaran melalui tempat belajar. Yang pertama adalah mutu kegiatan pembelajaran terwujud jika mutu guru sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di kualitas. Di sini ternyata ada strategi pengembangan perangkat pembelajaran. Pertama adalah mutu dari guru itu sendiri. Jadi ternyata mutu guru itu ditentukan bagaimana cara bukan hanya mengajarnya saja, tapi bagaimana guru itu bisa menyiapkan semua perangkat pembelajarannya dari awal sampai akhir evaluasi. Yang kedua yaitu mendorong partisipasi aktif, mengembangkan budaya baca tulis sehingga guru mengetahui dan bisa memberikan umpan balik tindak lanjut. Selanjutnya menyamakan visi misi pembelajaran di sekolah dan di rumah, yaitu melalui tempat belajar, sehingga proses pembelajaran antara sekolah dengan di rumah sejalan. Selanjutnya kualitas pengembangan perangkat pembelajaran dalam peningkatan potensi pendidikan yang tinggi. Dalam penelitian pengembangan model pembelajaran ini kita harus tahu terlebih dahulu kriterianya, yaitu kriteria kevalitan, kepraktisan, dan keefektifan. Ternyata setelah melalui uji coba perangkat pembelajaran yang sudah diberikan semuanya lolos dari kevalitan. Selanjutnya strategi guru dalam menghadapi faktor penghambat. Ini adalah ada beberapa strategi guru. Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi untuk guru ini sangat penting sekali karena dengan cara menyusun rangkaian pembelajaran, terus penguasaan materi, menarik perhatian siswa, menjadi pendengar yang baik. Selanjutnya pembelajaran yang kooperatif, menerapkan metode pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Ini adalah salah satu dari komunikasi dari seorang guru. Selanjutnya yaitu pembelajaran. Bagaimana guru menyulam pembelajaran menjadi humoris. Ternyata syarat dari jadi seorang guru adalah bisa humoris, gitu ya. Tidak ada ketegangan, memperbanyak aktivitas dalam pembelajaran, melakukan pekerjaan pembelajaran betul atau simple. Selanjutnya ini salah satu syarat dari guru mempunyai pedagogi, yaitu penggunaan teknologi. Jadi dalam pembelajaran itu harus menggunakan teknologi dalam sebuah pembelajaran. Kesimpulan yang pertama, pengembangan perangkat pembelajaran dikembangkan dengan model desain penelitian dan pengembangan yang dikembangkan oleh French, di mana pengembangan ini memiliki strategi tersendiri bagi guru untuk meningkatkan untuk diri dengan partner siswa. Yang kedua, 3 aspek yang memperhatikan dalam bentuk kualitas, yaitu aspek kualitas, aspek efektivitas, dan aspek keterampilan. Selanjutnya ada beberapa strategi dalam menghadapi pengembangan perangkat, yaitu komunikasi, pembelajaran, dan penguasaan materi. Untuk saran yang pertama untuk guru itu sendiri, perangkat pembelajaran ini harus dilakukan secara konsisten dan tidak terputus, sehingga perangkat pembelajaran ini menjadi sebuah penilaian yang disiapkan sebagai kelengkapan dari akreditasi sekolah. Biasanya sekolah ketika 5 tahun sekali mengadakan akreditasi, sehingga itu yang paling penting atau yang akan diminta oleh panitia. Selanjutnya untuk sekolah, alat belajar yang sudah ada bisa lebih fleksibel sehingga mudah digunakan oleh orang tua dan siswa. Selanjutnya untuk peneliti, pengembangan bisa dilakukan
Itu saja paparan dari saya terkait dengan presisi yang saya berikan. Terima kasih untuk beberapa mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masukan dan kritikan yang mendukung saya. Saya kembali ke Pak Surya. Baik, terima kasih selamat siswa ini yang juga mendapatkan hasil penelitiannya ya. Langsung saja saya persilakan kepada Bapak Mati untuk memberikan saran masukan dan koreksi dari proses yang telah dilakukan. Selamat. Terima kasih. Sebuah kehormatan bagi saya diamanahkan atau dipercayakan untuk menjadi salah satu demonstrasi pada jadi hari ini mahasiswa yang harus kecuali di bawah pimpinan dua pemimpin yang hebat-hebat ya ibu dan Mas Suko. Jadi paling tidak saya mengucapkan selamat ya paling tidak kemudian tentu sebagai penguji saya ditugaskan untuk menguji iya kan jadi iya jadi kalau dalam sidang ujian seperti ini ada ilusan saja itu berarti bukan menguji ya nanti saya akan dimarahi sama Pak Kapolri Mas Kuku juga oke jadi itu satu. Nah, sebagai sebuah karya ilmiah, tentu karya ini ada banyak bagian-bagian di sana sini yang tetap, iya kan? Karena memang tidak ada sebuah karya yang sempurna. Bagian-bagian yang retak itulah yang menjadi fokus kita untuk menguji, ya kan? Untuk mengkritisi, mempertanyakan, meminta konfirmasi atau ingin mendengar riset atau argumentasinya kan seperti itu. Nah, ibarat bercermin ya hal pertama yang kita ingin lihat adalah di mana sih bagian-bagian yang tidak smooth dalam wajah kita, bagian-bagian yang berjerawat atau bahkan bokeh dari wajah kita. Nah, tugas dari para penguji adalah di situ. Nah, sebenarnya ini intro dulu ini sebelum saya masuk di inti pertanyaan. Sebenarnya kita dewan penguji atau bahkan juga pembimbing itu sudah punya penilaian. Ya sebelum kita masuk di arena forum ujian ini, karena sebenarnya yang kita uji itu adalah karya tulis sebenarnya. Apa yang anda tulis di sini, iya kan? Jadi 80% atau 90% itu sebenarnya kita sudah memberikan penilaian. Oke ya. Karena yang kita uji adalah atau kita milih adalah apa yang Anda tulis. Ini karya tulis. Jadi jangan main-main dengan karya tulis. Karena itu adalah representasi atau Anda mewakili diri Anda di hadapan para pembaca. Iya kan? Karena kan tidak semua pembaca bersentuhan atau bertemu dengan Anda, gitu kan? Kecuali kalau penguji atau pembimbing. Tapi di luar dari itu, mereka berinteraksi dengan Anda lewat hasil karya ini gitu. Nah, disinilah reputasi kualitas Anda itu dipertaruhkan dalam disertasi ini. Oke, kalau tes ini, sorry, ini ingat tes ini. Nah, disinilah kita akan nilai ya, di mana kekuatan logika Anda, solidnya argumentasi Anda, teori yang Anda gunakan, analisis yang Anda gunakan, termasuk juga finding itu. Jadi sebenarnya hari ini yang ingin kita dengar adalah artikulasi Anda, argumen-argumen yang Anda kemukakan logik atau tidak, gitu kan?
dan bahkan penguasaan Anda terhadap apa yang Anda tulis. Oke, jadi itu intro ya, sekedar sebagai intro itu. Nah, tentu ini saya mendeklar dulu nih. Sebenarnya saya agak ngeri ya ketika dipanggil untuk menguji di prodi ini sebenarnya, karena sebenarnya kan normal minat saya itu adalah sosiologi. IPS itu kan payungnya gitu kan, yang rumput ilmu sosial itu sosiologi, sejarah, antropologi dan lain-lain sebagainya. Jadi ilmu pure sebenarnya. Ini IPS, tapi memang arahnya kan ke teknik dan pendidikan, kan? Di sini ahli-ahlinya semua gitu, tapi saya mungkin hanya ingin memberikan perspektif saja untuk memperkaya daripada tesis ini. Oke, yang pertama saya ingin konfirmasi dulu dari saudara Aus. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan ya bergelut dalam penelitian ini? Apa di tesis Anda ini sebenarnya kita sudah baca ya, gitu. Ada bagian-bagian yang sesumir ya. Jadi sebenarnya kita ingin mendengar langsung dari Anda, informasi langsung dari Anda. Oke, saya pertama ingin minta konfirmasi berapa lama waktu Anda bergelut dan penelitian? Baik, terima kasih untuk waktunya. Mencoba menjawab sudah dijelaskan untuk murni pure pelaksanaan penelitiannya itu sekitar 2 bulan. Itu sekitar 4 kali pertemuan untuk untuk penelitiannya. Jadi untuk saya melihat setiap pertemuan pembelajarannya ada 4 kali pertemuan, terus ada review 2 kali, terus ada ujian dan evaluasi. Oke, jadi itu 2 bulan ya. Selebihnya itu adalah untuk data ya. Selebihnya untuk proses data, jadi proses pengembangan. Oke, baik. Saya ingin komentari sedikit ya. Walaupun ini sangat relatif ya. Kenapa saya mempertanyakan itu? Karena saya sepintas melihat ini adalah riset atau penelitian yang super cepat gitu sebenarnya, ya kan? Walaupun nanti ini bisa debatable gitu kan, karena mungkin sesuai dengan apa namanya jenis penelitiannya. Tapi kan paling tidak, kenapa kita mempertanyakan ini? Karena durasi waktu meneliti itu sebenarnya kita ingin melihat bagaimana pergulatan atau kedalaman daripada seorang riset atau penulis dalam objek penelitian itu, ya kan? Jadi pergulatan dia terhadap objek penelitian itu sebenarnya penting, gitu. Dalam rangka untuk juga memberikan bobot terhadap tesis ini, gitu kan? Kan sebenarnya kalau kita lihat secara umum, apa ya? Walaupun ini bukan baku ya Pak Nadi ya. Kalau pada level skripsi itu kan penelitian itu 4 bulan sampai 6 bulan, ya kan? Walaupun ini relatif ya. Tesis 6 sampai 12 bulan, paling cepat 6 bulan. Disertasi lebih daripada itu. Jadi sebenarnya kita mau nilai bagaimana pergulatan Anda terhadap objek ya yang Anda teliti. Tapi saya bisa memahami ya, karena paling tidak tadi kan sudah dideklar gitu kan bahwa kepala sekolah, jadi tentu pergulatan dengan fenomena ini sudah jauh sebelumnya. Itu bisa dimaklumi. Satu. Oke, berikut saya akan masuk di pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya elementer ya. Pertanyaan mendasar yang sebenarnya siapapun penguji akan bertanya pertanyaan ini. Pertama, jelaskan ya. Jadi ini pertanyaan yang elementer sebelum saya masuk ke hal-hal yang substansial. Untuk hal-hal teknis saya perlu mengatakan silakan ya. Oke, saudara Awas, jelaskan mengapa penelitian ini penting dilakukan. Ya. Ini sudah saya jadi kepala sekolah di awal tahun 2017. Tapi saya yang fokus utama adalah perangkat atau persiapan pembelajaran. Karena saya masuk di awal tahun 2010, 2009 itu yang diutamakan untuk pembelajaran adalah biasanya perencanaan, biasanya dari awal mulai lesson plan gitu, terus apa namanya proses teaching program. Nah,
setelah saya masuk terus kesini eh, kalau kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lakukan dahulu itu sangat berkurang. Eh, Guru-guru untuk intensitas persiapannya sangat kurang sekali. Makanya setelah Kebiasaan seperti apa? jadi kita full day Pak. Jadi setiap masuk itu sampai jam 4 masih sekolahan, jam 5 itu kita masuk lesson plan. Kalau dulu ya kita sampai maghrib itu kita masih mempersiapkan perangkat belajar. Kalau memang harus diselesaikan hari ini besok kita harus mengguling ini. Nah kesini masih sudah kebiasaan-kebiasaan itu sudah berkurang. Jadi guru-guru untuk lebih banyak membuktikan, ngajar Pak nanti gampang di bulan besok. Jadi tidak membuktikan atau tidak memperhatikan kelas seperti apa, ngajar mau ngapain, media ini mau pakai apa, persiapan mau pakai apa, terus apakah ini media ini harus beli? Kalau misalkan harus beli kan otomatis harus ada pengajuan seperti itu. Pak Aos ini berdasarkan hasil observasi pengamatan atau pengamatan dalam ini kan analis terhadap itu. Iya, analisis kebutuhan sekolah kami itu seperti itu dulu ya. Jadi setelah 2014 ke sini masih sangat cukup berkurang drastis sekali gitu. Oke, Pak Aos, baik, saya sudah bisa pahami itu. Coba masuk di intinya gitu, jadi substansinya. Kenapa sehingga ini dianggap penting, sangat urgent? Ya, sangat penting sekali karena yaitu Pak, yang selanjutnya itu ketika saya tanya adanya supervisi ataupun apa gitu, perangkat pembelajaran yang harusnya mereka siapkan itu belum ada. Oke, kalau tidak ada implikasinya. Ada, ketika akreditasi pas banget saya naik ke kepala sekolah, itu jadi kepala sekolah di tahun 2018, saya minta perangkat aja tidak ada bisa. Perangkat pembelajaran sama sekali tidak ada, makanya kalau akreditasi bahasa ya udah yang nggak ada ya ada ini gitu. Tapi saya ngebatin gitu kan, kok ini kan proses pembelajaran, perangkat pembelajaran kalau RPP itu sebetulnya kan kitabnya guru sebenarnya. Oke, saya kira cukup ya. Saya sudah bisa. Jadi gini, kalau dijelaskan bisa dipahami walaupun masih secara eksplisit ya, masih belum nampak. Sebenarnya pertanyaan seperti ini jawabannya itu kan ada di pendahuluan, dan kan seperti itu ada di latar belakang. Nah, saya setelah membaca latar belakang dan pendahuluan ini sama-sama gitu, tidak secara eksplisit langsung menunjukkan itu gitu kan? Karena saya melihat ini mungkin Pak Os masih gunakan paradigma lama ya. Jadi paradigma lama dalam pendahuluan itu kan kita mulai dari hal yang general kemudian masuk spesifik gitu. Itu paradigma lama. Tapi paradigma baru itu kita langsung masuk dengan launching statement gitu. Iya kan? Karena pembaca itu tidak suka membaca sesuatu yang bertele-tele, yang berputar-putar gitu kan. Jadi langsung masuk intinya, ada punching statement gitu. Nah ini yang kemudian menjadi sumir tidak kelihatan karena memang mulai dari hal yang sangat general, ya kan. Kemudian masuk ke spesifik. Yang spesifik itu pun saya lihat di apa ya, ini pun sudah di bagian-bagian akhir dan itu pun tidak memunculkan fenomena. Jadi sebenarnya saran saya pertama itu langsung masuk saja di punching statement gitu. Ya seperti abstrak aja gitu kan. Misalnya penelitian ini bermaksud atau penelitian ini bertujuan, ya bla 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 bla. Kemudian fase yang kedua adalah memberikan riset atau alasan kenapa sehingga ini dilakukan. Jadi kita membaca itu kita menikmati alur atau alunan daripada tesis ini gitu, iya kan? Nah itu masukan saya yang pertama. Masukan saya yang kedua adalah bahwa setelah punching statement itu kita memang diarahkan ke situ, maka yang kedua mungkin bisa diangkat beberapa perdebatan yang sifatnya teoretik gitu kan, atau mungkin ungkapan tentang landasan-landasan yang memberikan fondasi atau penguatan terhadap kajian ini, iya kan? Ini saran saya karena saya nggak melihat itu
Misalnya ini kan tentang perangkat pembelajaran ya, berarti ada kaitannya dengan media. Ya mungkin Pak Aus bisa memberikan sebuah fondasi atau landasan yang kuat. Misalnya kenapa sih ini penting gitu? Berikan landasan yang kuat, misalnya dilihat dari bisa dikaitkan dengan misalnya eh, landasan empiris, ya kan? Jadi maksud saya landasan empiris itu bahwa ternyata hasil-hasil riset atau penelitian lewat jurnal atau hasil penelitian sebelumnya itu dicantumkan di sini, sehingga sebenarnya ada penyajian data awal yang memberikan fondasi yang kuat kenapa ini harus diangkat gitu kan. Jadi misalnya landasan empiris itu ternyata Pak Aus menemukan bahwa hasil-hasil temuan jurnal yang dipublikasi itu ternyata menunjukkan bahwa cara-cara mengajar yang konvensional, yang tradisionalis itu tidak efektif, ya kan? Dengan pendekatan perangkat atau media justru hasilnya lebih baik. Nah tentu jurnal-jurnal atau hasil penelitian yang menunjukkan itu ada, itu cantumkan untuk memberikan penguatan satu. Atau kemudian juga memberikan landasan kaitannya dengan misalnya aspek psikologi, ya. Yang saya maksudkan aspek psikologi itu bahwa ternyata kecenderungan manusia, apalagi para pembelajar, itu lebih suka terhadap sesuatu yang konkret, ya, ketimbang hal-hal yang abstrak. Karena kan kalau pendekatan pengajaran yang lama itu kan konvensional itu kan ceramah. Kalau ceramah itu kan abstrak kan, gitu kan. Tapi kalau sudah menggunakan media perangkat, hal yang abstrak itu kemudian jadi konkret gitu. Jadi manusia pembelajar itu sebenarnya secara psikologi itu selalu ingin melihat sesuatu yang konkret itu gitu. Nah, ini bisa diletakkan landasan seperti itu. Atau misalnya kita kaitkan juga dengan landasan filosofis misalnya, iya kan? Bahwa ternyata individu atau manusia itu diberikan potensi Allah berbeda-beda misalnya, iya kan? Termasuk juga cara belajar atau gaya belajar ya, Pak. Ya, cara belajar itu. Kan ada orang yang bisa menyerap materi dengan cara audio gitu, mendengar, ya. Ada yang tidak cukup mendengar, dia harus visual, iya kan? Ada yang tidak cukup visual audio, tapi dia harus gabungan dari audio visual, kan begitu. Itu kan potensi orang itu kan beda-beda dalam mendengarkan pembelajaran. Ya termasuk di dalamnya ada yang tidak cukup audio atau visual gitu. Bahkan ada yang harus info dulu, mengalami praktek baru gitu. Nah itulah cara belajar kinestetik ya kalau kita melihat dalam quantum learning, karena kan dia menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran. Nah, saya kira kalau itu dikaitkan di situ, maka ini menarik ya, memberikan sebuah basis yang kuat gitu, ya kan? Nah, memang yang muncul di sini adalah landasan teknologi gitu kan, bahwa ini era teknologi, jadi kemudian para pengajar itu harus tune in dengan itu. Nah, saya kira itu sesuatu yang positif, mungkin bisa diarahkan ke yang tadi. Nah, kemudian yang ketiga, harus mengungkapkan tentang gejala atau fenomena di pendahuluan ini. Yang kalau dalam istilah penelitian itu kan penciuman awal terhadap lapangan, gitu kan. Nah, gejala ini yang saya lihat minim di sini, tidak terlihat, iya kan? Kan sebenarnya pendahuluan itu kan dia mengantar kita untuk masuk ke masalah gitu kan. Jadi fenomena yang sebenarnya menjadi problem itu sebenarnya sudah bisa diantar di sini. Walaupun saya melihat itu masuk di identifikasi masalah ya. Tapi kalau identifikasi masalah itu kan langsung masuk ke statement di pernyataan. Tapi saya ini harus dielaborasi lagi gitu. Iya kan? Jadi akan terlihat gitu. Misalnya apa? Gejalanya apa? Oh ada gejala ternyata misalnya nilai mahasiswa IPS ya itu ternyata menurun, atau hasil observasi ternyata mereka itu tidak fun atau bosan dalam pembelajaran misalnya. Itu kan gejala-gejala itu kan diungkap gitu dan kemudian masuk. Andai kata kondisi seperti ini misalnya dibiarkan berlarut-larut, implikasinya apa gitu? Ya kan? Kan substansinya sebenarnya kan pendahuluan itu kan sebenarnya dia mengungkapkan tentang gejala yang merupakan kontradiksi antara harapan dan kenyataan, ya kan? Tadi kan sebagai kepala sekolah harapannya apa, ternyata faktanya apa. Ini kan ada disparitas gitu kan.
Nah, ini menjadi celah masuk yang sangat luar biasa. Jadi itu yang masukan saya. Karena begini, bagi saya sebuah karya ilmiah itu bukan hanya bagaimana seorang penulis itu asik menulis itu, tapi dia harus mempertimbangkan para pembaca, gitu kan? Jadi kadang kita membaca sebuah tesis dan disertasi itu dari awal saja itu kita betul-betul tertarik gitu, dan kita mengikuti alur sampai masuk gitu kan. Tidak ada logika yang terputus di situ, ada argumen yang solid dibangun gitu. Oke. Kemudian yang ketiga, ini saya minta konfirmasi kepada saudara Awas ya. Apa sih sebenarnya substansi dari penelitian Anda? Karena ini hal yang sangat mengganggu dalam tesis Anda ini. Saya melihat ada di 2 atau 3 tempat ya, yang menyatakan atau di sini disebutkan tujuan penelitian. Ada di 3 bagian yang di 3 bagian ini saya melihat ada kontradiksi antara satu dengan yang lain. Ingat ya, salah satu prinsip dalam penulisan karya tulis ini konsistensi, ya kan? Konsistensi termasuk dalam hal menggunakan konsep-konsep itu. Coba lihat, ini saya minta konfirmasi ya. Di Aksara, coba perhatikan di Aksara. Di Aksara di sini memang ditulis tentang tujuan penelitian. Oke ya? Tujuan penelitian yang satu adalah mendeskripsikan proses pengembangan. Saya highlight ya. Mendeskripsikan proses pengembangan. Oke, itu satu. Yang kedua, menilai atau menguji hasil kelayakan. Yang ketiga, mengetahui kepraktisan dan efektivitas. Coba buka di metodologi penelitian. Di situ juga disebutkan tentang metodologi penelitian. Metodologi. Udah ada ya. Nah, di tujuan masalah yang pertama yang dicantumkan di metodologi dan di aksara, mungkin poin pertama tidak ada masalah ya, konsisten. Jadi pertanyaannya adalah jadi mendeskripsikan proses pengembangan perangkat ini sama penjelasan. Jadi tujuannya mengetahui proses pengembangan perangkat. Oke. Tapi mungkin yang jadi problem di sini adalah di kedua dan ketiga. Walaupun sebenarnya saya bisa memahami poin kedua ini, ya intinya sama. Tapi sekali lagi ini kaitan dengan penggunaan konsep gitu, ya. Anda harus konsisten gitu. Kalau misalnya menggunakan konsep efektivitas, maka Pak lagi namanya konsisten dengan itu gitu. Jangan sampai di bagian yang ini Anda gunakan konsep yang lain, di bagian yang lain Anda gunakan konsep yang lain. Bisa diberi argumen atau mungkin bisa dijelaskan tentang soal itu. Belum lagi kalau saya akan menghubungkan dengan rumusan masalah Anda. Jadi sangat fatal sekali karena antara rumusan masalah dengan tujuan yang Anda cantumkan di sini ini fatal sekali. Iya kan? Bisa dijelaskan soal ini? Sebetulnya ini terbalik atau gimana ya? Jadi yang pertama sebenarnya sama ya, lebih ke cara mendeskripsikan pengembangan anak belajar. Enggak, soal yang pertama itu saya sudah bisa mengerti karena konkretnya. Tapi itu di penggunaan konsep di poin yang kedua dan ketiga. Sebenarnya secara substansi saya bisa memahami gitu. Tapi penggunaan Anda terhadap istilah atau konsep itu yang problem gitu. Bahasanya harus disamakan atau gimana? Ya, saya minta konfirmasi dari Anda apa yang Anda maksudkan soal ini. Iya, baik. Nanti saya samakan ya Pak ya, kalau untuk mengenai bahasa. Oke ya. Baik. Ingat ya, setiap konsep yang digunakan itu implikasi terhadap definisi loh. Iya kan?
seorang pembaca itu harus memang diarahkan untuk fokus terhadap apa yang Anda maksud. Kalau Anda menggunakan frase konsep yang beda-beda, ini nanti juga pemaknaannya ambigu. Oke, ini saya maksud di rumusan masalah ya, dan ini yang bagi saya sangat fatal itu. Karena kalau misalnya tujuan dari penelitian Anda yang tercantum dalam metodologi dan abstrak ini, kalau kita kaitkan dengan rumusan masalah, ini problem besar gitu. Nah, coba kita lihat pelan-pelan yang kita masuk ya. Di sini Anda mempertanyakan ya, membangun sebuah question atau pertanyaan. Bagaimana strategi pengembangan? Oke ya? Bagaimana strategi pengembangan? Coba Anda lihat di tujuan poin 1. Jadi yang Anda pertanyakan itu adalah konsep strategi. Iya kan? Kan begitu. Tapi yang dijawab di situ apa? Proses pengembangan. Mendeskripsikan. Nah, Anda mempertanyakan tentang strategi gitu. Tapi kemudian yang Anda ungkap di sini adalah proses. Walaupun kita bisa pahami bahwa dalam strategi itu pasti ada proses gitu. Tapi sekali lagi ini konsistensi dalam penggunaan konsep. Kalau yang Anda pertanyakan itu adalah strategi pengembangan, maka jawab sesuai dengan itu gitu. Caranya mudah gitu kan? Bagaimana strategi pengembangan? Hapus, kalau tujuannya hapus saja bagaimananya. Jadi langsung saja untuk mengetahui strategi pengembangan atau untuk menganalisis strategi pengembangan. Kan begitu? Mudah kan? Karena ingat ya, ini sebenarnya sesuatu yang sudah pakai dalam Indonesia seperti ini. Rumusan masalah, ya, tujuan dari penelitian itu dia harus paralel ya dengan rumusan masalah gitu. Jadi dia harus linear. Nah mungkin ini problem juga Pak. Saya pernah baca tentang bantuan siswa ya. Tapi biasanya kan memang rumusan masalah itu tidak dilakukan tujuannya. Tapi mungkin itu di panduan seperti itu ya. Jadi kemudian dia muncul sana sini gitu kan. Tapi ini saya sudah ya, hal yang lain. Oke, kemudian yang kedua, coba lihat. Yang Anda pertanyakan di sini apa dalam masalah? Kualitas pengembangan. Kualitas pengembangan. Oke, kemudian tujuannya yang poin yang kedua itu juga apa? Dan yang kedua di sini bagaimana kualitas pengembangan perangkat pembelajaran. Iya, tujuannya Kalau di tujuan di sini menilai atau mungkin dinaikkan terus ya. bisa di abstrak, bisa juga di bentuk. Yang kedua menilai dan menguji hasil pelayanan perangkat pembelajaran. Menilai atau memuji. Oke, bisa dipahami. Artinya intinya adalah kualitasnya gitu kan. Tapi sekali lagi gunakan hasilnya adalah Anda tentukan dong. Mau gunakan kualitas atau mau gunakan pilihan salah satu. Jadi itu konsisten dengan itu. Oke ya. Masalah berarti apa ya? Iya. Oke ya. Ya hapus saja bagaimananya gitu kan. Maksud saja untuk mengetahui, untuk menganalisis atau untuk mendeskripsi misalnya kualitas pengembangan. So, ini nanti tinggal di apa lagi namanya minta bimbingan seperti apa. Nah, yang ketiga, bagaimana strategi guru IPS? Kemudian coba lihat tujuannya apa. Ini kan pertanyaannya bagaimana strategi guru IPS? Oh, iya. Apa tujuan yang ketiga di sini? Kalau di sini mengetahui keartisan dan keefektifan. Nyambung nggak? Ya sekali lagi ini bisa dipahami gitu. Tapi kalau dalam bentuk penulisan ini problem gitu. Iya kan? Nah jadi saya kira ini bagian-bagian letak yang saya kira harus dilihat gitu. Jadi ya tinggal pilih aja sebenarnya nanti yang mau diformat ulang itu apanya gitu. Tapi bagi saya adalah konsistensi itu penting dalam penggunaan konsep-konsep. Oke. Ini nanti bisa kita juga masuk di pertanyaan yang penjaganya bisa nggak? Oh 3 menit lagi ya.
Apa mau ditanyakan? Diberi kesempatan. Di luar ada misalnya debat. Oke, Mas Aus, apa posisi penelitian Anda dengan kejadian yang ini? Apa posisi penelitian Anda dalam dengan kajian-kajian sebelumnya? Posisinya lebih ke bagaimana cara konsistensi dari seorang dokter. Ingat loh, ini pertanyaan-pertanyaan yang kita akan uji logika Anda dalam menjawab pertanyaan. Ini dikaitkan dengan posisi originalitas dari tesis Anda ini. Iya kan? Ya kalau referensi 3 ya kalau 3 gitu. Kita mau tahu kualitas originalitas dari karya Anda ini sebenarnya di mana? Itu makna dari pertanyaan posisi itu. Oh, paham saya? Belum paham. Iya kan salah satu unsur dari penulisan karya di dunia itu kan kebaruan kan? Iya kan? Apa yang paham dari tesis ini? Di tengah-tengah kajian-kajian sebelumnya yang mirip atau dekat dengan penelitian. Jadi ada perangkat pembelajaran yang baru, Pak. Jadi perangkat yang sudah ada, yang sudah kemarin itu dibuat lagi dengan dengan konsepnya seperti ini, Pak. Jadi nah ini sebenarnya bentuknya lebih motor ya, Pak. Tapi kalau untuk teknis pembelajarannya kita melibatkan IT atau teknologi. Enggak, jadi saya ingin sedikit mengarahkan ya. Jadi gini, kita punya asumsi gini ya. Setiap penelitian itu tidak ada yang baru sebenarnya. Iya kan? Selalu ada penelitian sebelumnya. Iya kan? Dan di sini kan terkonfirmasi ada 3 penelitian sebelumnya yang kita ungkapkan di sini. Nah, pertanyaan saya adalah apa yang membedakan dari 3 kajian sebelumnya? Jadi, dan itu akan menunjukkan tentang originalitas. Jadi untuk tesis saya saat ini itu modul ini atau perangkat ini terintegrasi teknologi di departemen ketika ini diterapkan di sekolah. Ya. Jadi lebih terintegrasi dengan alat belajar itu sendiri, Pak. Jadi sebetulnya kalau di Alfa ini nggak bentuk TV modul seperti ini, Pak, tapi lebih ke setiap pembelajaran ada worksheet. Nah, worksheet itu sama pembelajaran yaitu yang beda dengan yang sebelumnya itu apa? Penelitian sebelumnya yang yang beda. Iya. Perangkat pembelajarannya. Jadi lebih ke kalau yang sebelumnya teman-teman sebelumnya kan perangkat juga, cuman tapi konsepnya lebih ke order, terus ada lagi yang oke ya sudah ya, waktunya. Tapi maksud saya adalah ya itu yang saya maksud gitu. Anda harus menunjukkan tentang data yang false gitu. Iya kan? Berarti ini cantumnya di sini gimana? Iya, ini sebenarnya di literatur review saja pustaka saja. Ya. Jadi sebenarnya sederhana saja, ini saran saya ya. Kalau literatur review bagian pustaka itu kan sebenarnya kita ingin menguji beberapa familiar Anda atau penguasaan Anda terhadap kajian ini. Anda sudah menentukan 3. Sebenarnya yang sudah menentukan 3 yang saya kurang di sini adalah Anda tidak melakukan perbandingan atau menilai antara 3 penelitian sebelumnya, ya kan? Nah, bagaimana cara membandingkan? Sederhana saja gitu. Nanti buat tabel aja gitu kan? Ini saya buat ya untuk masukannya. Buat tabel, dan tabel ini mulai dari nomor, judul, tahun, ya referensi apa, teorinya apa, metodologinya apa, dan finding hasil penelitian. Dari tabel ini sebenarnya kita para pembaca itu mudah melihat perbandingannya. Misalnya 3 kajian sebelumnya, oh ini judulnya ini, teori yang digunakan ini, finding ini gitu kan, metodologinya ini gitu. Jadi kita langsung diajak untuk melihatnya. Nah ini kan narasi-narasi semua nih, yang 3 ini gitu kan. Nah, dibuat tabel ya? Iya, dibuat tabel dari 3 kajian sebelumnya, ya kan? Dan di situ akan kelihatan perbedaan-perbedaan yang sebelumnya antara satu dengan yang lain. Dan yang paling penting adalah satu adalah mengaitkan itu. Setelah memaparkan 3 penelitian ini, Anda mengaitkan. Nah, di situ yang saya tidak lihat di sini. Jadi mengaitkan di sini adalah semacam Anda menunjukkan bahwa ini loh
dari ruang yang kosong ini saya akan masuk pada posisi seperti ini. Jadi mengaitkan itu artinya apa? Menjawabkan penelitian satu ini gunung ke sini, kan? Pertanyaan yang kedua juga seperti itu. Nah, kekosongan itulah yang kemudian saya isi. Nah, Oke, saya kira itu, dan mungkin 3 pertanyaan terakhir yang dijawab secara simultan hanya gitu. Apa hasil temuan Anda dan bagaimana Anda memaknai hasil temuan itu, dan apa implikasi temuan Anda terhadap apa lagi namanya temuan penelitian Anda. 3 saja. Apa temuan Anda, bagaimana memaknainya, dan implikasinya apa? Temuannya adalah sesuai dengan perumusan masalah, Pak. Di mana temuannya itu adalah atau hasil dari penelitian ini adalah terjawab apa yang sudah dipertanyakan dari masalah, yaitu tentang strategi, terus tentang bagaimana ya strategi dari pengembangan pembelajaran itu sendiri, terus kualitas perangkat pembelajaran itu apa aja sih syaratnya gitu. Itu terus Oke, itu temuan yang rupanya berarti di hasil ya. Oke, setelah mengumpulkan hasil itu Anda memaknainya apa? Karena ini kan kuantitatif, saya lihat kuantitatif ke kualitatif ya. Nah, paradigma kualitatif itu data yang apa apa Anda memaknai itu? Pemaknaannya itu sendiri ya dari hasil yang dikembangkan ini bisa bermanfaat untuk kelanjutan selanjutnya atau untuk penelitian selanjutnya. Oke, jadi dari pertama kalau hasil itu kan menggunakan data ya, jadi itu data statistik yang bisa. Tapi ketika pembahasan, ya di situ sebenarnya ada bagaimana menganalisis satu makna. Jadi sebenarnya karena itu lebih ke dia bobotnya lebih ke kualitas. Saya melihat di sini kan bunyi kalau bicara. Padahal kan di sini kan saya melihat Anda juga menggunakan bahasa gitu kan. Padahal di pembahasan itu untuk melihat tentang apa lagi namanya data, ya data itu terlihat hasil wawancara itu juga harus diungkapkan gitu. Jadi ini kan menuju kepada pertanyaan-pertanyaan kita yang dari. Oke, terakhir implikasinya apa? Terakhir Implikasinya sarannya untuk siapa dulu nih Pak? Implikasinya ke mana Pak? Ya, implikasi dari penelitian apa? Dampaknya. Oh, dampaknya lebih ke bagaimana apa namanya ke guru-guru yang asli. Oke, saya cepat-cepat aja. Kalau kita pertanyaan tentang implikasi, itu kan dengan bisa implikasi secara teoretik akademik dan implikasi secara praktis. Sebenarnya itu sudah ada sebenarnya. Dan sebenarnya ini input semuanya itu ada. Oke, saya kira mungkin terima kasih ini terlalu banyak. Tapi paling tidak tujuan saya ini kita memperkaya ya dan kita siapkan supaya hasil penelitian ini bisa lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya kira saya sengaja memberikan waktu banyak karena beliau pertama di ini ya. Kebetulan sebenarnya saya ingin banyak untuk merespon keadaannya IPS itu sama jadi IPAS kan. Nah itu kan Kalau IPAS itu untuk SD. Iya, iya artinya kan pada perubahan-perubahan itu kan. Nah yang seperti saya ya. Jadi ujung penelitian ini kan untuk penguatan kompetensi pedagogik dulu. Mana tuh bukti penguatan? Bisa ditunjukkan nggak? Kalau nilainya Pak? Ya nilainya atau interpretasinya? Untuk nilainya ada Pak. Jadi ini hasil supervisinya. Jadi ini saya rekap dari sekaligus ada supervisi dari BNPM, BPMP untuk pembelajaran sendiri. Jadi untuk
hasil supervisinya saya padukan dengan hasil dari respon guru tersebut. Intinya di mana di data bukti bahwa ada penguatan dari hasil perangkat pembelajaran melalui alfab belajar. Dari respon guru itu ada respon guru, jadi dilihat di situ untuk persoalan dari Ya skornya dari berapa ke berapa, dari itu saya ngomong ini data terus sekarang ya hasil itu kalau nilai-nilai dikumpulin gitu kan baru data mentah itu. Sekarang data hasil analisis seperti apa? Bahwa itu ada penguatan. Nah, yang sebelumnya tidak kuat menjadi kuat tadi kan identifikasi awal bahwa pemahaman guru pedagogiknya tidak kuat kan, atau tidak diidentifikasi masalah. Nah sekarang di desain ini penjelasan itu ada di mana? Jadi ada di situ ada penilaian pedagog guru juga Pak. Sudah ada penilaian privasi juga, terus ada penilaian proses juga. Ada semua ada itu. Cuma penjelasan yang sifatnya analisis Anda itu di mana? Kalau saya itu lebih ke analisis dari hasilnya sih Pak. Lebih ke bagaimana penganalisisnya, bagaimana analisis perencanaan, bagaimana pelaksanaan, bagaimana. Nah itu. Ya memang tadi ada pertanyaan Pak Guntur itu karena memang inkonsistensi dari sisi judul Anda nggak konsisten dengan rumusan masalah Anda. Kan ini pengembangan penyusunan perangkat pembelajaran, ya. Ada pengembangan perangkat pembelajaran ya, yang di situ Anda sebut RPP dan Roxy, kan itu saja kan? Apakah itu cukup? Ya cukup sih Pak. Ya hasilnya ya cukup, ya cukup saja. Nah, tapi obsesi Anda untuk menguatkan kompetisi pedagogik di mana ya? Kalau Dari awal tidak cukup. Saya juga mengatakan itu tidak cukup. Nah, perangkat pembelajaran itu tidak hanya RPP dan Roxy. kalau untuk kompetensi pedagogik kan lebih ke bagaimana cara mempersiapkan pembelajaran. Jadi saya lebih ke arah akademik. Bagaimana di apa namanya cara bagaimana cara merencanakan pembelajaran itu dilihat dari teaching programnya seperti apa, terus assessment seperti apa, dibentuklah sebuah RPTM di mana RPTM itu proses untuk pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran sendiri saya siapkan bagaimana caranya konsepnya yang akan digunakan. Tidak harusnya saya kalau mau lebih banyaknya harus dipertajam bagaimana medianya. Yang terkait dengan penguatan kompetensi pedagogik sebenarnya. Ya, saya untuk kompetensi pedagogik itu sendiri kan lebih ke bagaimana cara penggunaan teknologi guru-guru, terus apa namanya, bagaimana merancang pembelajaran, bagaimana pembelajaran dibuat lebih aktif dan efektif, terus bagaimana penilaian itu aja. Ya, mungkin buat dari pertanyaan Pak Guntur itu jadi ini apa? Nggak full gitu ya. Karena nggak cerita dari jurusan yang disebut dengan perangkat pembelajaran kan yang saya tahu itu kan 4 aspek ya. Sampai dalam media ya. Ada yang Guntur. Ya ada yang itu udah kita kenal. Oke. Makanya saya tanya bukti bisa menguatkan tuh di mana? Itu kan tidak kan saya udah tanya mana siapa coba dia dibuktikan ya ini jangan diam aja. Jadi ini ada buktinya Pak. Saya sudah sampaikan silakan karena kan ada pertanyaan yang karena saya dia tanyakan juga dari pas dia saya nggak ini saya nggak ada hubungan tapi saya jawab di jadi ada hasilnya, ini yang hasil coba dipaparkan. Itu baru data raw data ya harus di Coba enggak yang saya tanyakan kemarin Pak, kalau yang sudah mempersiapkan pasti ada yang saya minta apa saya sebutkan. ya, jadi ada ini mulai prospek sama Nah itu apa di dimunculkan
Kita nggak janjian loh, tapi itu yang saya tanyakan ke Pak Aus kan sebelum janjian, mana buktinya, mana hasilnya, pedagoginya, karena yang diuji itu kan ternyata benar ditanyakan oleh Pak Kapolri. Padahal kita nggak janjian. Ya. Karena itu yang ini kan saya tanyakan sebelum Pak. Makanya saya nggak mau cepat-cepat main pada tangan tuh karena ini kan saya tanya dulu. Ya kan benar ditanya Pak Niji. Boleh. Demi cepat ya. Join join Zoom aja Pak. Linknya udah saya kirim ke Bapak. Bisa nggak? Pemaparan. Nah, dia lama. Jadi di Oh, data tinggal ada data tinggal data dari siswa dari tenaga dua Sebelumnya Pak. guru mana dari respon respon guru Sebelumnya lagi Pak. Ada di dalam penilaian proses itu ini tes apa pakai apa? ada tesnya Pak. Jadi saya buat tes kemampuan, jadi soal tes algoritma dengan kemampuan. Jika soalnya. Soalnya ada di dalam Dia lama bersama. soalnya ada di dalam untuk soal. Halaman. Teman-teman 150. Di tes rata-rata 66 guru satu ini guru dua maksudnya guru itu satu orang guru Saya ada seharusnya ada 3 guru. Jadi yang diambil hanya 2 guru karena yang satu masih SPD. Nanti kan syaratnya harus UPD gitu kan ya. Jadi untuk syarat penelitian. ini yang Sampai nilai nilai mesti ini yang tes gurunya apa orang yang nilai jadi para guru nih kan yang mau diteliti ini kan para guru IPS kan gitu se SMP Ya, SMP, tapi guru IPS. 1-2 orang berapa? Hanya 3 guru, tapi yang diambil 2 guru. Untuk Nah ini guru satu yang pertama 6 dianggapnya ini yang kedua yang pilih jadi ada format penilaiannya. Jadi ada kisi-kisinya juga Pak, terus ada kunci jawabannya. Jadi yang minta saya sendiri. Pedagogiknya saya diujikan ke guru itu, terus hasilnya saya mulai. ini biologi itu diambil dari mana dan model tesnya dari Tes tes kompetensi guru tes kompetensi guru uji kompetensi guru atau apa ambilnya sendiri tes prosesnya. bukan instrumen untuk menguji kemampuan pedagogi guru ini yang ada buat guru satu dan guru kedua yang ada instrumen itu ada bikin sendiri atau anda adopsi dari proses dasar tentang penilaian pedagogi Adopsi, jadi ada penilaian dari supervisi dari Brandon, ada soal-soal. Ini yang sekarang kan kembali ke dulu kan ada dengan pengembangan perangkat pembelajaran ini tidak dapat berhasil menguatkan kondisi pedagogi guru IPS kan hanya guru IPS gitu. Padahal kan pedagogi itu tidak hanya kaitan dengan konten, bisa lebih dari itu kalau saya. Makanya mestinya tidak hanya guru IPS, mereka mengundang Pak nanti sebagai pakar doktor di bidang. Jadi ada batasan masalah di video karena ini terkait dengan kompetensi, saya batasin untuk batasan gurunya yang guru IPS. Iya, tapi tidak kami jawab kan. Karena tadi dan mendeskripsikan itu pertama perangkatnya kurang ya itu ya apa kamu usah jadi bicara konten itu yang dalam kursus itu aja sih karena
tadi memang inkonsistensi banyak ya. Yang kedua memang tadi penjelasan mengapa PDIP dapat yang lain kan? Karena untuk kemampuan kemampuan untuk tidak mesti jadi lebih banyak lagi yang bisa dijaring. Kita nggak biasa lagi dengan asumsi tes kuantitatif ini ya. Kelemahan kita jawab. Itu yang pertama ya. Terus teorinya di teori sudah di bab 2 ya. Di bab 2 itu ini kan kaitan dengan alfa belajar itu kategorinya apa dalam teori teknologi informasi komunikasi? Alfa belajar itu aplikasi sebab. Iya, aplikasi apa? Kan aplikasi itu ada CMS, ada LMS, ada proses, ada apa? Apa itu LMS? Mungkin LMS. Pembelajaran. Nah, Anda nggak mau. Nah, sekarang kan kalian ini mengembangkan diri melalui alfa belajar. Ini sebenarnya Anda nggak memperlihatkan bagaimana guru-guru di sana menyusun tahap pelajaran melalui alfa. Itu gimana proses? Jadi proses bagaimana cara merancang pembelajarannya setelah dirancang materinya sudah lengkap, SOP sudah ada, itu langsung diupload ke upload belajar. Jadi kalaupun ada siswa yang tidak bisa ikut pembelajaran, itu baru bisa diupload dari rumah dengan melalui upload belajar itu sendiri. Sekarang posisi worksheet ini apa? Posisi worksheet dalam konteks apa belajar itu apa? Jadi worksheet semua perangkatnya dimasukkan ke alat belajar. Jadi bentuknya sih orang tua. Jadi kan justru keunggulan itu kan asal belajar itu bisa memudahkan tadi kan alasannya memudahkan cara guru menyusun perangkat pembelajaran kan gitu. Kan di situ ada 4 dalam teori kompetensi guru. Ya ini guru PPG itu mana? Pertama ada RPP-nya. Yang kedua ada apa? Ada bahan ajar, modul, dan ada media. Lalu ada apa? Ada LKPD. Iya, LKPD itu bentuknya worksheet Pak. Loh iya, makanya saya ini kan 4, ada kan sudah kurang dengan itu akan menjadi lengkap, itu tidak utuh. Lalu lagi yang terakhir apa? Evaluasi. Evaluasi juga evaluasi macam itu. Itu yang ketidakutuhan itu yang membuat jadi sumir gitu. Kenapa? Tapi, nah ini lalu sekarang pertanyaan saya, apakah guru bisa membuat tanpa melalui alfa belajar? Biasanya nanti akan ada penelitian dari saya sendiri atau dari yayasan ketika masih proses untuk apa belajar terbaca. Jadi alfa belajar ini hanya media aja sih, jadi fasilitas guru untuk database. Jadi justru ketika nanti tahun depan buat lagi ada acuannya proses belajar di sini bisa dilihat lagi di database di alfa belajar. Oh ini pernah belajar ini, mau saya pakai ini. Ya itu mungkin nggak perlu juga sih ya, kan bagian dari proses ujian aja. Sekarang ke bab 3 itu betul tadi ini kayaknya tadinya sebelumnya ke ini ada komunikasi kemampuan komunikasi guru nih di tujuan 3 ya. Nah saya ingin menambahkan bab 3 ini. Sebenarnya kalau dalam konteks penelitian ini kan penelitian Anda itu kan R&D ya. R&D. Metode R&D-nya apa? Yang menggunakan R&D ini yang ID model pembelajarannya. Nah betul kan itu? Abang Adi katanya nanti. Adi itu kan proses desain yang profesional. Tapi dalam konteks penelitian R&D pakai teori siapa? Itu apa itu? Kan pakai Sugiono, tahu Sugiono ada berapa tahap? Pakai book and board atau pakai yang diadopsi dari jejak itu jadi 5. Ya, jadi ini biasanya di itu khusus untuk desain rasional, tapi dalam konteks studi dan itu 10 atau 5 langkah. Itu makanya di uji itu dipadukan tuh antara EDDI dengan proses
5 langkah atau 10 langkah itu menjadi satu kesatuan. Jadi yang tidak di sehingga Anda sebenarnya bukan melakukan penelitian R&D, Anda sedang proses menyusun desain daftarnya. Kalau desain daftar itu kan mulai dari identifikasi ya, 10 langkah itu teorinya. Kalau mau pakai ini hanya 4, tapi itu proses untuk desain daftar bukan untuk menguji produk. Ini kan ada proses iya, menguji produk itu ada kecil, dicoba desain dulu kecil, lalu besar. Itu buat sederhana. Dicoba mau kecilnya kan mau proses apa? Dicoba kelompok kecilnya tadi. Saya ajarkan itu sudah. Proses sudah dicobakan. Kelompok kecil kelompok besarnya Itu diimplementasi Pak, di tahap implementasi ini. enggak dicoba, enggak ada, enggak coba buktikan, dimunculkan. Ini narasi Ya, bisa nggak Pak? Sudah saya sampaikan bahwa sebelum saya sudah sampaikan kan siap-siap ditanya bagaimana instructional design, bagaimana dengan R&D-nya. Paus kan yang penting maunya ngebut aja, tidak ada yang tentang, tidak ada yang kan saya tanda tangan aja karena bukti itu udah beres Pak. Saya sudah sampaikan. Makanya saya Ya, ini sebelum cepat nih. Pak Aos, di dalam instruksi, di dalam tadi sudah disampaikan oleh Pak Prodi, ya kan? Saya sampaikan. ID ini ada desain instruksional. Apa penelitiannya kan? Penelitiannya pakai apa? Misalnya pakai model box and go atau pakai desain instruksional yang sudah direvisi, yang sudah direkomendasikan sebagai metodologi. Apa itu? Modelnya Think and Carry. Kalau pakai model Think and Carry, ketika saya sampaikan, kalau pakai model Think and Carry bisa. Kenapa? Karena di dalam buku edisi ke-8-nya box and go, ya. Book and Goal di dalam R&D Research and Development edisi ke-8 dia sampaikan dalam bab 3 nih. Jika Anda meneliti instructional design dan ingin menggunakan model, saya merekomendasikan Think and Carry model sebagai R&D model secara metodologi. Gitu. Jadi kalau misalnya Anda pakainya Think and Carry saat ini, kan saya sampaikan di awal tuh, Pak pakai di NKRI. Saya udah banyak pakai dengan EDI karena mudah. Tapi jangan lupa mana posisinya. Tapi kayak kemarin salah. Nah itu yang penting tuh. Jadi benar seperti disampaikan oleh Pak Prodi bahwa yang satu proses gitu Pak. Nah, saya sudah sampaikan setiap pertanyaan mungkin dulu itu kan sudah saya tanyakan juga sebelumnya. Dari konten, dari pedagogiknya, dari metodologi. Tapi kan Pak Aus selalu menghindar udah pokoknya ya sudah kan gitu. Ya kan, Pak Aus selalu gitu. Tapi ya sudah saya katakan, apalagi sudah berhitung, sudah ada asesnya pembimbing satu, sudah saya katakan gitu. Kalau sudah ada pembimbing satu sampaikan gitu. Ternyata saya tanyakan, jadi Pak Aus saya di awal nih, waktu saya sampaikan Pak, di dalam R&D kalau kita mau research and development itu kita pakai biasanya rujukannya ke research developmentnya Bob and Wall. Dan Bob and Wall sudah mengusulkan bahwa sudah mendeklar di dalam edisi 8 yang terbaru ya itu sudah diakui oleh ICT bahwa Think and Carry bukan hanya instructional design tapi desain pengembangan R&D-nya. Jadi bisa digunakan kecuali dia pakai cukup desain di RK desainnya sudah cukup, sudah nggak usah pakai model apa namanya R&D yang box and go lagi, nggak perlu, ataupun pakai model yang lain, ataupun tidak perlu juga model dari instructional design yang lain. Nah ini yang ditiru oleh Prof. Sugiono juga dalam bentuk terbarunya. Jadi kalau misalnya Anda meneliti tentang instructional design atau penelitian pengembangan khususnya tentang apa namanya desain pembelajaran atau desain proyek atau modul atau terapan ini pengembangan Anda juga pakai Think and Carry dan itu ada di dalam bukunya juga dalam Prof. Sugiono yang terbaru gitu ya. Nah itu jadi itu tadi sampaikan sama yang ditanyakan sebenarnya yang utama
sama Pak Suryadi. Dan itu kan saya sampaikan di awal. Kata Pak Aus, sudah pakai apa? Di mana? Bisa lewat lagi. Terus Oke. ya iya Robles itu kan model carry, model Robles itu kan pakai EG. Itu punyanya kan kamu di bab 2 aja di kamu masukin. Tadi bab 2 mungkin tidak punya yang di bab 2. Tapi kita yang sama kata saya. Ya, maksudnya itu untuk ini. Untuk nanti ngobrol keras. Karena sama kan ngobrol. Karena pas dua PT karena bapak mau dikasih tahu A, jawabannya sendiri malah karena itu. Saya bilang ya sudah, silakan mau maju ya. Saya tinggal tentang apa itu udah pembimbing satu kan, saya ikut aja. Iya, gitu Mas ya. Yang pasti nanti dengan dibimbing oleh berdua baik itu. Itu tinggal kita desain modelnya saja dengan tambahkan. Tapi pada dasarnya dia sudah menggunakan tuh juga di kelompok kecil kan sudah berapa orang Untuk siswa ini kan itu ada 10 siswa. 10 siswa. Kompusannya? Kompusannya ada satu kelas kayak 25 siswa. Nah, saya pertanyaannya, unit analisisnya siswa apa Bu? Siswa juga boleh juga Pak. Kalau untuk pengambilan belajarnya lebih ke gurunya Pak. Di sini tidak ada siswa sendiri, dengan guru-gurunya ya. Penguatan guru bukan penguatan siswa. Iya, penguatan tapi Ya bahwa implikasi tapi dibatasi tidak ada siswa. gurunya juga guru yang Gurunya, iya yang guru siswa itu di dalam keterbatasan ganti. Jadi malah jadi sudah lagi. Karena yang di sini kan yang akan dibuatkan kan guru IPS baru guru IPS. Bukan siswa pada pelajaran kita. Jadi dengan pengembangan penyusunan perangkat pelajaran itu yang saya kurang Anda seperti kurang itu Anda dianggap bisa menguatkan pedagogi itu. Menurut saya juga secara teoritis kaitan dengan itu kan tadi kompetensi pedagogi itu adalah menguatkan itu. Cuma dari situ yang jadi persoalan. Nah, jadi makanya ujungnya di situ. Oke, saya kira untuk akan gimana Pak? Untuk perangkat belajarnya yang belajarnya ditambahin tempatnya Pak. Oh enggak sudah, aku terlalu ini saya tinggal jadi kan ada kan kolongan di perencanaan di APP itu akan didukung oleh namanya bahan ajar, didukung oleh namanya LKPD, didukung oleh evaluasi itu satu perangkat itu satu satuan. Itu kalau lolos itu nggak lolos BPG. Kalau untuk perangkat di teknik modalnya sih sudah semuanya sudah ada dari perangkatnya, materialnya, terus soal-soalnya, fokusnya. Iya, justru itu kalau saya sih ada pembatasannya yang terlalu membatasi sehingga nggak ukur. Anda mau cerita tentang ini apa namanya makanan di garu-garu tapi itu pakai itu pakai kacang gitu. Ya garu-garu itu mungkin itu ada sayur-sayuran kayak gitu. Tapi kan ada kehilangan. Saya kira itu sih, tapi ya sudah namanya udah ujian apapun dari di sini kan tinggal minta kebijakannya kira-kira. Tapi silakan ke Permimi ya, kami kan sudah ini ya. Sekarang pengacara ini. Kalau saya sudah cukup, kita kali masing-masingnya Pak Kaos tinggal diperbaiki, tinggal di kapasitasnya Pak Kaos ketika nanti Pak Kaos sudah Pak Kaos masuk, saya singkat sampaikan. Sama tentang sholat. Dalam posisi itu sebaiknya kita ya tadi ikuti alur, terus tidak menantang apapun. Jadi apa yang sudah diupayakan, diucapkan, terus ya sudah dipertanggungjawabkan. Jadi katakan selamat, ya sudah tahapan sini, ya sudah bernilai juga. Apapun itu sudah dapat ditebakkan, apa namanya, dan nilainya juga sudah ada diberikan gitu Pak Aus ya. Jadi segera perbaikan saja. Jadi tinggal tungguin betul
Ya pas Suryadi nanti tinggal dihitungin secara cepat, jangan lama-lama juga, jangan sampai berbulan-bulan. Perbaiki cepat. Apa yang kau perlu nanti apa yang bisa saya kurang. Oke, ya, selamat Paus, selamat saya. Ya. Dan sekarang waktunya ada itu saya juga nggak ada satu. Iya, aku minta lagi. Saya juga langsung ya. Alhamdulillah Pak Arif sudah sampai ke posisi hari ini. Semoga teman-teman yang lain juga mengikutinya, sehingga teman-teman juga termotivasi untuk segera menuju tekniknya. Pak Arif kemarin pengembangan, teman-teman itu menghasilkan produk ya, produknya dikasihkan dong ke ini biar lagi kan, jadi Salah di rumah saya. Kita kalau musuh mau bikin salah itu salah satu indikator tidak bisa sendiri. Saya lagi Pak. Tapi nilainya saya kasih bagus sih kan coba bilang apa? Yang bapaknya mana? Kok bikin modal? Tidak harus sama. Oke baik, jadi Pak Nur ini kan produk ya, jadi pengembangan produk. Jadi tadi dari awal, aku juga ini kan Pak Guntur juga terkesima buatan Pak Nur. Jadi nggak bakal banyak lebar, gitu kan? Jadi intinya produknya itu seperti apa? Nah, dosen yang lain itu nanya produk itu gimana? Aku bisa sampai seperti ini loh. Pengembangan juga, pengembangan itu sangat mengembangkan, pasti ada dasarnya awalnya seperti apa. Maksudnya Pak Guntur tanya, sebelumnya kan bikin seperti apa sih? Oh sebelumnya kan begini loh, begini. Oh yang mana bukan sebelum, karena sudah dikembangkan, gitu, jelas. Jadi dosen juga nggak bertanya prosesnya, apalagi Pak Guntur tanya ini kemarin gimana? Jadi kegiatan pasti dosen bakal apa yang kemarin terlewatkan, gitu kan? Benar juga Pak Dosen tahu. Betul Masya Allah. Oke baik, nggak apa-apa. Sudah sampai di posisi basic ini ya. Jadi berharap tadi dari kamu itu juga luar biasa tentang konsisten kalimatnya. Jadi kita ngomongnya A ya juga, kalau satu ke belakang yang sampai itu beda-beda, juga berbeda, masalah berbeda. Bukan oleh pembahasan juga itu maksudnya gitu kan, jadi jangan pakai seperti ini kita runtun ya apa isunya. Pak Prodi juga sebagai penguji menentukan gimana sih jadinya desa ini pertimbangannya menggunakan apa dan seperti apa ininya apa kemarin sebenarnya udah ada ahli-ahlinya jadi siapa? Materinya Pak. Kalau ahli ini saya pengalaman. Jadi alimatnya apalagi pemimpinnya juga beliau juga, pemimpin juga beliau. Jadi baik-baik pemimpin duduk bagian pemimpin oleh Pak Juga dia gitu kan pemimpin juga luar biasa Pak Meri juga dia bagian punya kan media yang itu luar biasa. Tinggal Pak Aus yang membuktikan menceritakan seperti apa kegiatan Pak selama kegiatan ini. Jadi sudah kita oke baik Pak Aus adalah Pak Juga sudah selesai ini banyak revisinya segera diperbaiki maksimal sebulan ya. 3 bulan. Lanjut ya. Bukan bulan yang memang di kebijakan ambil sanksi itu
2 bulan lah, 2 bulan buat kita. Minggu kita 2 bulan. Kalau dari minggu 2 bulan kita 2 bulan. lama-lama jadi kalau misalnya segera dituntaskan biar ini segera selesai juga, kita jangan juga semuanya ini luar biasa, ini bermanfaat sekali buat kita semua kali ini khususnya untuk tapi Pak Aus nih sebagai kepala sekolah yang benar-benar harus membuktikan ini luar biasa sebetulnya. Nah, teman semuanya yang di apa yang di Zoom juga. Nah, Ada. jadi teman-teman teman-teman semuanya masyarakat juga kalau mau menjadi pengembangan produknya harus diperhatikan juga ya, mengembangkan lihat dari awalnya apa, kalau dari awal sudah bagus kalau dikembangkan lebih bagus lagi, lebih baik lagi ya gitu seperti itu. Baik, terima kasih semuanya, terima kasih banyak Pak Guntur, Pak Mulyadi, Pak Dirgantara, selamat buat Pak Aus segera selesaikan. Gitu juga teman-teman yang lain untuk ujian selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Guntur, Pak Suryadi, Pak Romo, Pak Ibu Fitri. Terima kasih banyak atas masukan. Kembali ke Pak Suryadi. Ya. Baik ya, terima kasih. Ini Anda bagaimana prosesnya. Banyak sudah berhasil. Tesis yang baik ada tesis yang proses yang berbeda dalam bahwa istananya tadi retak-retak Pak Guntur tadi itu biasa tidak ada yang sempurna kan itu. Bahkan kami pun kalau dosen pun kalau lulus mungkin bisa juga terjadi pada retak-retak itu. Memang proses itu yang beda akademik. Selanjutnya untuk perbaiki nanti nilai akan dimasukkan tapi tidak dibutuhkan karena memang perlu ada pertimbangan yang dulu nanti kalau mau ini, tapi secara keseluruhan ini dianggap lulus ya begitu dengan perbaikan ya, setuju ya? Ya tetap diluluskan perbaikan. Tadi kekurangannya mengingat kondisi, jadi memang dulu sempat disampaikan 1 bulan, kelihatannya ketemu Bu Tini sebelumnya itu belum bisa. Tidak Sukabumi, Bogor, di sini tadi katanya kita tinggi, beliau udah jam misalkan bahwa bukan itu, itu saya kelihatannya nggak mungkin bulan ini ada, jadi 3 bulan masih bahkan dari tapi lambat itu. Ini dari administrasi juga kami sampaikan bahwa tapi ini sifatnya ini ya disebut administrasi ya, bukan administrasi. Administrasi kan di sana menerima untuk proses pengurusan SKI Busio itu 10 bulan dulu sebelum kemarin harus prosesnya bisa mendekati sudah masih mungkin yang kalau mungkin tapi kasihan teman-teman. Ilmu saya 3 bulanan itu yang relatif wajar ya, hasilkan perbaikan. Lebih dari itu lebih dari 1 semester apalagi langsung gitu. Tapi kalau masih dalam 1 semester sepanjang masih di administrasi masih bisa dikondisikan itu masih bisa. Tapi dari sisi kebijakan itu 3 bulan ya. 3 bulan. Jadi untuk penyelesaian perbaikan seperti tidak nanti supaya kalau semester berikutnya kalau berikutnya pasti tidak bisa dilakukan. Nah itu juga industrinya harus dikeluarkan. Saya kira itu sama sekali lagi ada sebelum mau terus lagi sudah mempertahankan tesisnya ya. Mungkin prosesnya sudah benar tapi cara menyajikan dan cara presentasinya kurang pas bisa jadi. Tapi dosen kita belum diberikan ini ya tesisnya. Saya kira itu sama sekali lagi kita silakan ada tutup dulu ini. Baik, itu saja. Terima kasih atas masukan yang sangat membantu dari Pak Guntur, Pak Suryadi, Pak Romo, Bu Fitri. Terima kasih banyak atas sarannya. Kurang lebih mohon maaf. Waalaikumsalam. Baik, selamat tamat dan mari kita tutup bersama sidang tesis untuk saudara Oswadi pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak
YouTube TV ada siapa? Kominfo itu siapa? Artis Korea juga. Ini bos apa ada ya? Kominfo cepat gimana? Kita jalan ya. Iya, saya belum perbaikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Masih.